Ustadz Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kesehatan. Baik, kita hari ini belajar subtema 2 pembelajaran yang keempat, yaitu muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Langsung saja saya share materinya ya. Mama, anak. Baik. Slide-nya sudah nampak? Sudah. Baik ya. Sudah. Hari ini kita akan belajar subtema 2 pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks, siswa mampu membandingkan dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Kemudian yang ketiga, setelah menerima penjelasan dan tanya jawab dengan guru, siswa mampu menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, setelah menerima penjelasan dan tanya jawab dengan guru, siswa mampu mengoreksi pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Coba perhatikan video berikut ini. Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko Bengkulu merilis hasil pengungkapan sindikat penjualan kulit harimau Sumatera beserta tulang belulangnya. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemburu serta penyandang dana perburuan harimau Sumatera ini. Ini merupakan kelima kalinya Polres tempat mengungkap kasus perburuan harimau Sumatera. Penjualan kulit beserta tulang harimau Sumatera berhasil digagalkan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Berawal dari informasi masyarakat dan petugas Taman Nasional Kerinci Seblat tentang adanya upaya penjualan satwa dilindungi yakni harimau Sumatera di Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Anggota Reskrim Polres Mukomuko melakukan pengintaian dan menyamar sebagai pembeli. Polisi berhasil membekuk 3 orang tersangka yang bertugas sebagai perantara beserta 2 kulit harimau dan tulang belulangnya. 3 tersangka yang berhasil diamankan adalah Sunardi, warga pesisir selatan Sumatera Barat, Rahmat Sawal, warga Mukomuko, dan Faisal Tanjung, warga Mukomuko. Saat ditangkap, ketiganya berkilas sebagai pemburu dan mengaku kepada petugas hanya bertugas menjual kulit harimau tersebut atas perintah seseorang. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemburu harimau Sumatera beserta cukong alias penyandang dana perburuan hewan dilindungi ini. Diketahui 2 ekor harimau Sumatera ini masih berumur 1 tahun saat ditangkap para pemburu. Baik, saya lanjutkan. Apa pendapatmu tentang video tersebut? Mas Fali. Bagaimana pendapat Mas Fali tentang video yang barusan Ustaz tampilkan tadi? Tidak setuju. Tidak setuju apa? Tidak setuju terhadap perburuan liar. Ya. Mengapa? Kalau ada apa akibat dari perburuan liar tadi? Menyebabkan apa kira-kira? Kelangkaan hewan. Ya. Ya, betul ya. Karena banyaknya satwa-satwa liar yang diburu, maka hewan-hewan tertentu menjadi hewan langka. Baik, saya lanjutkan. Ini ada teks tentang harimau masuk desa, warga cemas. Ya, teks ini menceritakan bahwa banyak habitat-habitat yang rusak, ya, di habitatnya dibakar, kena gempa, kena banjir. Yang paling besar adalah karena dirusak oleh manusia, sehingga harimau yang habitatnya di hutan
bisa masuk ke perkampungan sehingga menyebabkan kecemasan warga. Beberapa alasan warga melakukan perburuan liar. Coba silakan kita diskusikan. Yang pertama, alasan berburu warga bahwa kulit binatang liar tadi dijadikan sebagai pakaian. Kemudian yang kedua, ya, ini dibuat apa ini? Dipelihara begitu ya, ditangkap, kemudian dipelihara sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, bagian tubuh hewan tersebut dipakai untuk upacara adat, ya, entah bulunya, entah apanya begitu ya. Coba ini kalian kerjakan di buku tulis kalian, ya, yang alasan sebagai pakaian, kemudian dirawat sendiri begitu ya, dibawa pulang, dipelihara sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagian tubuh hewan tersebut dipakai di upacara adat. Silakan dikerjakan dulu, ya. Sudah? Baik, ya. Ini adalah contoh pelaksanaan hak kewajiban kita terhadap lingkungan, baik hewan maupun tumbuhan. Anak-anak, kita semuanya berhak menikmati hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau itu hewan peliharaan dan bisa dimakan, bisa kita nikmati. Kita berhak menikmati dagingnya, telurnya, susunya juga berhak. Kemudian kalau hewan liar, ya, kalau hewan liar kita bisa melihat, berhak untuk meneliti karena hewan liar nggak mungkin kita makan. Melihatnya berhak, menelitinya berhak. Kemudian kita juga berkewajiban melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau itu hewan peliharaan, maka kita wajib memberinya makan, membuatkan kandangnya kalau itu hewan peliharaan, kemudian menjaga kesehatan. Tapi kalau hewan liar, Ustaz, apa kewajiban kita? Satu, ya, tidak merusak habitatnya sehingga hewan-hewan liar tetap terjaga di habitatnya masing-masing. Kemudian tidak melakukan perburuan liar, ya. Kalau sampai dilakukan perburuan liar, maka hewan-hewan yang tadi saya sebutkan tadi bisa menyebabkan ya kelangkaan, ya, sehingga sekarang hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Maka intinya kita berhak, ya, mempunyai hak terhadap hewan dan tumbuhan, namun di sisi lain kita juga berkewajiban melestarikan hewan dan tumbuhan. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas dan nanti dikumpulkan. Berikutnya anak-anak masuk di muatan yang kedua, ya, ciri-ciri kalimat tanya yang baik. Nah, silakan ditulis di buku tugas kalian. Ciri-ciri kalimat tanya yang baik, ya, nanti juga ini dikumpulkan juga. Baik, ya, dari hasil pertanyaan kalian yang sudah dibuat, ya, buka lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat, ya, di pertemuan-pertemuan terdahulu. Kemudian mari kita analisis bersama-sama pertanyaan-pertanyaan tadi.
yang sudah dibuat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika pertanyaan tersebut sudah baik, maka berilah tanda centang seperti ini atau cek. Kemudian jika pertanyaan tersebut belum baik, maka beri tanda silang. Silakan 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang kalian buat tadi diberi tanda mana yang sudah baik, mana yang belum baik. Sudah ya? Nah, baik. Ya. Demikian pertemuan kita kali ini, anak-anak. Demikian pertemuan kita kali ini, anak-anak. Yang pertama tadi tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan, yaitu kita berhak mendapatkan hasil dari hewan peliharaan, juga berhak menikmati ya hewan-hewan liar yang ada, berhak meneliti, melihat dan lain sebagainya. Namun di sisi lain juga berkewajiban melestarikan hewan dan tumbuhan. Sebelum Ustadz akhiri, ada pertanyaan? Nah, ya sudah paham. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.